Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat beriringkan salam marilah kita curahkan ke pangkuan baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Yang saya hormati Ibu Nurul Komariah Ahmad MPD selaku dosen pengampu, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Adapun maksud dari video ini yaitu saya ingin mempresentasikan tentang hasil dari makalah saya yang berjudul Hukum Ketatanegaraan. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara ialah hukum yang mengatur tata negara atau kekuatan atau federal dan bentuk pemerintah kerajaan atau republik yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkat-tingkat yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan perlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri. Adapun pengertian menurut beberapa ahli tentang tata negara yaitu: 1. Menurut Paul Scholten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur mengenai organisasi negara. 2. Menurut Logeman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. 3. Menurut Van der Voort, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang dibutuhkan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara. 4. Menurut McIver, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara. 5. Menurut Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara, dan garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Dari kelima teori para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur suatu negara, yang mana bertujuan agar di dalam sebuah negara itu tercipta kedamaian sehingga semua masyarakat menjadi mengerti arti pentingnya sebuah hukum ketatanegaraan itu. 2. Objek ketatanegaraan. Objek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara dan konstitusi, di mana negara sebagai objek kajiannya. Dalam hukum tata negara membahas semua aspek hukum yang berkaitan dengan negara. Demikian juga dengan konstitusi. Mempelajari hukum tata negara, unsur utama yang harus dipelajari adalah konstitusi. Artinya dengan melihat konstitusi maka akan diketahui hukum tata negara. Adapun menurut beberapa ahli, dalam ruang lingkup hukum tata negara meliputi 4 objek kajian, yaitu sebagai berikut. 1. Konstitusi sebagai hukum dasar beserta sebagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan. Proses pembentukan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hakiki peraturan perundang-undangan. 2. Pola-pola dasar ketatanegaraan yang
anut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya pemerintahan dan pembangunan. 3. Struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ kelembagaan negara baik secara vertikal maupun horizontal. 4. Prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan putusan hukum serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum. 3. Sifat-sifat negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintah yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara seolah menjadi identitas bagi setiap orang. Dalam sebuah negara ada warga negara serta pemerintah yang mengatur. Negara juga memiliki sejumlah komponen-komponen pendukung lain seperti bentuk negara, sistem pemerintah, dasar negara, ideologi bangsa, semboyan bendera, dan lain sebagainya. Secara umum, negara juga memiliki sejumlah sifat tertentu. Sifat-sifat ini pasti dimiliki oleh setiap negara, meski berbeda ideologi atau bentuk negaranya. Berikut adalah 3 sifat negara. 1. Sifat memaksa. Sifat negara yang pertama adalah bersifat memaksa. Negara berhak untuk menggunakan paksaan agar seluruh komponen bangsa mengetahui aturan dan undang-undang yang berlaku. Tanpa adanya sifat paksaan ini, maka akan ada banyak warga yang bertindak sewenang-wenang dan tidak menjalankan aturan hingga menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, negara memiliki hak untuk menggunakan kekerasan atau kekuatan lewat aparat seperti TNI, polisi, atau lembaga peradilan yang sah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan, memastikan semua elemen negara memahami undang-undang yang berlaku, serta menjaga kedamaian negara. 2. Sifat monopoli. Negara juga memiliki sifat monopoli. Maksud dari sifat ini adalah semua hal yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikendalikan oleh negara. Hanya ada satu sistem saja yang digunakan, yang ketetapannya telah diatur oleh negara tanpa adanya campur tangan dari pihak atau organisasi lainnya. Sifat monopoli ini juga memastikan bahwa sumber-sumber daya untuk kepentingan orang banyak harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. 3. Sifat menyeluruh. Sifat negara yang terakhir adalah sifat menyeluruh atau mencangkup semuanya. Negara berhak dan wajib untuk mengatur semua warga negaranya tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Keseluruhan tata tertib dan perundang-undangan di sebuah negara berlaku atas semua orang tanpa memandang suku, ras, atau agama. 4. Lembaga negara. Lembaga negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, undang-undang atau oleh peraturan yang lebih rendah. Sekian presentasi dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.